Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore mitra franchise dimanapun Anda berada. Senang jumpa lagi bersama saya Aziz Fahmi Hidayat dalam acara Bincang Bisnis live Instagram @majalah_franchise episode 27. Wah, kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang narasumber yang cukup memiliki jaringan yang luas serta dengan produk yang sangat memasyarakat. Dan tentunya narasumber kita kali ini juga memiliki etos bisnis yang cukup tinggi, cukup baik, sehingga sekalipun di kondisi pandemi bisnis ini tetap berjalan dengan baik. Nah, siapa narasumber kita? Oke, sebentar. Kita sapa dulu, sudah hadir. Ada Arafah Kebab Manajemen. Halo, selamat sore Arafah Kebab. Ada Lucky Nahari dan ini kalau di absen, waktu kita 1 jam habis buat absen teman-teman yang sudah hadir di live Instagram majalah franchise kita ini. Ada Burhan Baritonyu. Selamat sore Pak Burhan. Oke. Nah, mitra franchise, kali ini kita akan berbincang dengan Tapisi, salah satu pelaku bisnis kemitraan atau franchise yang bergerak di bidang gorengan. Nah, mungkin terdengar seperti terlalu sederhana, tapi jangan salah. Bisnis ini justru memiliki jaringan yang luas serta memiliki profit yang cukup menggiurkan. Terlebih di tengah kondisi pandemi seperti ini, tentu Anda berpikir, apa ya bisnis yang bisa saya lakukan? Kira-kira bisnis apa yang bisa saya ambil? Nah, mungkin Tapisi bisa menjadi salah satu alternatif atau pilihan utama Anda jikalau Anda ingin berbisnis. Tema kita kali ini adalah Jurus Tapisi Merajai Pasar Gorengan. Wow, keren kan temanya? Tentu Anda semakin termotivasi untuk menjadi pebisnis. Anda mungkin berpikir hanya gorengan ya? Oh, jangan salah. Hanya berkat jual gorengan saja, Tapisi sudah memiliki jaringan yang luas, memiliki profit yang juga cukup mentereng, dan yang paling penting tidak pernah lepas dari penghargaan yang mereka terima berkat sistem dan etos bisnis mereka yang luar biasa. Nah, kita masih menunggu narasumber kita, Pak Doni Arianto, selaku Wakil Direktur Tapisi. Sembari menunggu, saya perlu ingatkan ke mitra franchise sekalian untuk follow akun Instagram @majalah_franchise. Karena apa? Karena kami hadir semakin sering, yakni seminggu 3 kali. Hari Selasa ini jam 4 sore, hari Kamis jam 4 sore, dan hari Jumat jam 4 sore. Tentu dengan narasumber dan materi yang kalau buat saya sih menggugah semangat bisnis kita. Nah, tentu Anda harus segera follow dan bergabung dengan program Bincang Bisnis ini. Selain itu, jika Anda terlewat mengikuti live Instagram Bincang Bisnis ini, Anda bisa mengikuti siaran ulangnya di channel YouTube Majalah Franchise. Jadi seperti biasa, saya tidak bosan untuk mengingatkan untuk like, comment, and subscribe. Dari mulai episode pertama sampai nanti yang terakhir ini, Anda akan mendapatkan informasi yang barangkali Anda akan cocok dengan bisnis yang Anda akan geluti. Investasinya beragam, ada yang terjangkau, ada juga yang cukup premium, namun setimpal dengan hasil yang akan Anda dapatkan. Oke. Nah, Anda juga bisa terlibat aktif di forum Bincang Bisnis ini dengan Anda menuliskan di pertanyaan atau pernyataan di kolom komentar yang nanti akan langsung kami sampaikan ke narasumber kami, Pak Doni Arianto, atau mungkin nanti bisa langsung dijawab, direspon oleh Pak Doni. Baik mitra franchise, kita masih menunggu narasumber kita, Pak Doni Arianto, selaku Wakil Direktur dari Tapisi. Silakan, mungkin Anda yang ingin langsung memberikan pernyataan atau komentar terkait dengan program Bincang Bisnis ini yang sudah berjalan 26 episode. Saya yakin pasti banyak masukan berharga dari Anda yang tentunya bisa menambah motivasi kami untuk memberikan yang terbaik. Karena saat ini, di tengah kondisi pandemi ini, kita agak sulit untuk tatap muka dalam satu tempat, satu ruangan, dalam kondisi normal seperti biasanya. Maka kami punya program Bincang Bisnis ini sebagai salah satu solusi dari kita merajut silaturahmi, kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar gagasan, bertukar ide, termasuk Anda juga bisa menambah informasi literasi Anda terkait bisnis franchise. Oke, kita masih menunggu. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Karena
narasumber kita kali ini cukup fenomenal. Fenomenalnya apa? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita. Oke, sudah bergabung bersama kita Ajus_box, ada Chen Fitzpatrick, ada Fajar _Agustian, ada Yanri_Anca. Oke, selamat bergabung bapak-bapak, teman-teman mitra franchise. Wow, ini dalam waktu berapa ini? Baru juga 5 menit sudah hampir 20 yang menyaksikan. Ayo silakan ajak teman-teman Anda. Ini waktu santai, ini waktu luang Anda, mungkin sambil ngopi setelah Anda beribadah, sholat asar, Anda bisa ngopi sambil menikmati perbincangan kita dengan narasumber kita. Oke, kita masih tunggu narasumber kita. Pak Doni Arianto, Wakil Direktur Tapisi. Selamat sore Pak Doni. Ya, selamat sore Mas. Apa kabar? Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sana hujan Pak? Atau panas? Mendung aja sih Mas Ajis. Oh berarti Jakarta rata Pak ya, semuanya mendung ya? Oke, Pak Doni mungkin. Oke. Tapi kalau bisnis tapisi nggak ikut mendung Pak ya? Masih cerah terus ya? Ya, untuk saat ini kita semua tahu bahwa sekarang pandemi corona seperti ini nggak ada yang nggak Oke. kena mendung, Pak. Tapi bukan berarti tapisi kemudian tidak bersemangat untuk terus mengembangkan bisnisnya dong Pak? Masih terus semangat dan menambah gerai-gerai barunya di kota-kota lainnya. Oh iya, pasti Pak. Karena sebuah bisnis pasti ada tantangannya. Dan masa pandemi ini mungkin ujian bagi semua lini bisnis ya, bukan hanya Betul Tapisi Pak. aja. Jadi Betul Pak. semuanya, Semuanya Pak. jadi, jadi bagaimana cara kreativitas kita, kemampuan kita, kita gali di situ supaya kita tetap bisa survive, Pak. Bertahan. Ya, Oke. Nah, tadi Pak Doni mengatakan soal bagaimana cara kita bertahan, bagaimana cara kita bikin strategi baru. Itu Pak yang mau kita tanyakan lebih detail. Kira-kira bagaimana strategi dan apa ya istilahnya ya, strategi dan konsep bisnis dari Tapisi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Namun sebelum saya masuk ke pertanyaan itu, kita mulai dari pertanyaan awal dulu Pak. Dari pertanyaan yang paling baik. dasar, yang paling awal. Jadi saya browsing dulu Pak Tapisi, saya ingin tahu lebih detail soal Tapisi. Begitu saya ketik di Google Tapisi, itu banyak Pak, ternyata media-media online yang mengangkat soal Tapisi. Banyak sekali Pak, dari media mainstream, media bisnis yang ternama di Indonesia, itu nama Tapisi ada Pak, mulai dari info soal penambahan cabang, info dari produk yang unik, sampai info kekuatan soal bisnis Tapisi bagi mitra. Nah, pertanyaan saya, berkaca dari soal itu, ini Tapisi memang apa ya Pak, soal strategi marketingnya cukup unik, yakni mengandalkan sisi media Pak untuk pemberitaan. Betul Pak ya? Betul, betul, Pak. Oke, itu gimana Pak? Ya, Itu gimana, efeknya gimana Pak? Atau konsepnya gimana itu? ya. Jadi sedikit kita jelaskan di sini, Mas Ajis. Jadi sekarang ini memang zaman sudah berbeda pada saat kita zaman muda dulu. Jadi sekarang disebut era milenial. Era milenial. Ya, di Sekarang mana udah tua Pak ya? era Oh iya Pak, sudah. Walaupun semangat tetap muda. Oke, oke, lanjut Pak. Ya, jadi di era milenial ini kita serba sudah tahu lah, sudah bukan hal yang aneh lagi bahwa setiap orang itu memiliki gadgetnya masing-masing. Nah, kita fokuskan media apa yang akan menjangkau direct langsung ke customer, Betul. yaitu salah satunya adalah media Media online. online. Betul. Tuh, di mana media online ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi,
ibarat kata kita bisa sekali klik, itu mungkin sudah tersebar ke ribuan orang, bahkan puluhan ribu. Dan Jadi tersebar di efektivitas banyak dan wilayah. efisiensinya, ya, efektivitas dan efisiensinya juga mungkin kosnya lebih murah daripada untuk kita mungkin pasang banner di jalan atau apa, pajak segala macam. Mungkin Oke. kosnya kita pikir mungkin untuk bisnis yang ya mungkin tapi sih juga belum bisa disamakan dengan yang sudah diwawancarai, mungkin yang sudah besar-besar, beliau yang sudah senior-senior, kita masih berumur anak bawang ini. Enggak, Pak. Tentu kalau yang sudah masuk ke bincang bisnis, itu berarti bisnis pilihan, Pak. Ya, kita jadi juga menyadari itu bahwa situ media ini sangat penting. Jadi kita rangkul media apa saja yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi strategi iklan kita memang kita memasarkan bahwa via online bahwa ini loh faktanya kita, ini loh Betul, tempatnya Pak. kita. Betul. Begini proses produksi kita juga sudah produksi secara higienis dengan kalau mungkin dulu sebelum zamannya COVID mungkin kita bisa bilang itu pakaian apa ya, pakaian pabrik. Tapi kalau sekarang mungkin APD ya. Ya, kita Iya. produksinya sudah higienis. Jadi untuk kebersihan itu sangat kita jaga. Karena Oke. bisnis makanan bisnis yang mengutamakan kebersihan itu adalah nomor satu. Itu jadi kunci, Pak ya. Kunci tapisi akhirnya bisa diterima oleh pasar dengan baik. Betul. Betul, betul. Nah, makanya atas dasar itu, saya lihat tapisi secara brand cukup populer, Pak, di masyarakat. Dampak efeknya seperti itu. Pak Doni merasakan nggak atau apa berpandangan yang sama dengan saya? Ya, saya merasakan sendiri Mas karena saya langsung juga terhubung ke medsos Tapisi. Jadi itu saya sudah kalau tidak salah itu sudah menjangkau sekian ratus ribu orang itu yang Wow. sudah terjangkau dan itu Oke. sedikit banyak sudah mulai tertarik untuk menanyakan apa itu Tapisi, bagaimana cara kerjasama. Nah, di sisi itulah yang tidak hanya di satu segmen tempat mungkin provinsi hanya DKI atau Jabotabek atau bagaimana dari daerah-daerah pun mereka sudah mulai menanyakan. Dan di Oke. situ juga kita menimbulkan satu pemikiran ide baru Mhm. bagaimana Apa tuh? supaya kita bisa mengcover daerah yang jauh dari kantor kita sekalipun. Oke, oke. Jadi dari segi inovasi kita harus tetap berinovasi supaya kita bisa menyiasati masa-masa seperti ini. Masa seperti ini memang kita kadang kalau di masa sebelum pandemi mungkin orang ketemu untuk jadi mitra, untuk mau franchise kita tinggal ketemuan, ngobrol, kita coba Oke. produknya, Iya. kita lihat tempatnya cocok, udah. Kalau sekarang Deal. kita harus di itu harus ada ini sendiri, trik sendiri. Jadi Trik mungkin dengan sendiri. virtual seperti ini, mungkin Tapi dampaknya, trainingnya Pak, juga nanti. trainingnya juga berpengaruh ya. Bicara Ya, dampak, Pak, training ini kita di tengah pandemi kayak gini, gimana Pak? Penambahan gerainya ada revisi nggak Pak? Dari yang tadinya mungkin tahun ini harus sekian, karena pandemi jadi direvisi. Jadi berapa target yang dikejar untuk tahun ini penambahan gerainya? oh Pak, pasti itu kita tidak menutupi Sendiri ya? fakta itu bahwa ya bahwa tahun 2020 ini kita menargetkan itu sekitar 1.000 gerai. 1.000 gerai. Oke. Dari 1.000 gerai itu kita canangkan sudah dari akhir tahun 2019. 19. Oke. Ya, dan ternyata kita tidak menyangka bahwa akan ada COVID. pandemi seperti ini. Ya, jadi sedikit banyak mitra-mitra yang sudah menghubungi kami, mitra-mitra yang sudah berminat, baik itu di luar kota maupun Jakarta sendiri, itu mereka hold dulu. Hmm. Berapa Ya, persen Pak mereka yang hot itu Pak? waktu itu di hold mungkin ada sekitar 60% ya.
Wow, oke. Lumayan Pak ya. Ya, ya, Itu pas awal-awal ya, pandemi ya, awal-awal pandemi ya. ya, betul. Karena kan semua orang di awal pandemi kan merasa panik. Betul, betul. Jadi mereka merasa panik, mereka merasa takut bahwa kalau buka usaha di awal pandemi ini akan nggak jalan. Berpikirannya seperti itu. Ya, Tapi iya, betul Pak. kita optimis bahwa di bisnis makanan ini di masa pandemi pun orang pasti butuh makan. Walaupun Kuncinya itu sebenarnya. kita bukan segmen makanan primer, tetapi kita paling tidak masuk di zona kuliner. Iya. Dan kita tahu lah kalau kita jalan kemana, pasti di situ kita banyak sekali temui tukang gorengan. Dan kenyataan di lapangan tukang gorengan di jalan ini, mohon maaf dengan tidak ada maksud untuk menyinggung, ya Iya. mungkin higienisnya ya seadanya. Kurang kurang terjaga lah ya. Ya. Nah, dari pemikiran di situ, kenapa makanan yang digemari oleh orang seluruh Indonesia ini, dalam tanda kutip, gorengan ini tidak kita angkat menjadi suatu makanan, ciri khas makanan lokal Indonesia yang mungkin nanti bisa kita angkat mungkin ke Asia. Asia. Oke, oke. Sudah masuk atau belum Pak? Atau baru rencana aja? Kita sebenarnya dari awal pendirian Tapisi ini kita sudah berpikir jauh bahwa nanti kita akan buka mungkin di Singapura, di Malaysia, Filipina, Kuala Oke. Brunei. Nah, mengapa kita mengambil slogan Raja Gorengan? Mhm. Ya, karena nama gorengan itu sendiri kan identik dengan orang Indonesia. Salah satu makanan cemilan favorit makanan Indonesia adalah gorengan. Gorengan, betul, Nah, betul, betul. nah, di sisi lain kita merasa juga sangat sedih. Kenapa makanan dari Barat bisa mudah sekali masuk ke Indonesia? Masuk ke Indonesia, betul Pak, betul. Ya, dengan animo masyarakat yang begitu luar biasa, kenapa tidak kita balik? Kitalah yang ke sana dan kitalah yang akan jadi raja di sana. Amin, amin, amin. Nah ini saya baca Pak di salah satu media online. Memang Tapisi sendiri punya target akan buka di luar negeri, artinya di luar Indonesia ya, seperti di Malaysia, Brunei Betul. atau negara-negara serumpun. Karena secara produk, sebenarnya Tapisi ini produknya bisa diterima Pak oleh pasar Asia. Ya, Artinya tapi karena tak, bahan baku hmm, tapi sangat familiar. Tahu siapa yang tidak kenal tahu, singkong, betul. pisang, itu sudah sehari-hari gampang sekali kita temui. Cuma penyajiannya seperti apa dan rasanya seperti Betul. apa, itulah yang perlu Ya. kita eksplor lebih jauh. Dan Tapisi kuat di situ Pak ya, di rasa, di penyajian, packaging, Tapisi kuat di situ. Ya, dan kita Oke. pakai bahan pisang juga, pisang tidak sembarangan. Singkong juga kita pakai yang singkong pilihan. Mhm. Tahu juga kita pilih tahu yang bagus, kita produksi sendiri. Nah, kita Oh, kemas jadi tahunya, sendiri. tahunya Jadi bikin sendiri Pak ya? ya, Tahunya produksi sendiri berarti ya? ya kita produksi sendiri semuanya. Wow, keren, 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 keren. Nah, targetnya Pak, dari yang tadi 1.000, terus sampai saat ini sudah tercapai berapa Pak, menjelang akhir tahun 2020 ini Pak? Kita dari target 1.000 ini tercapai sekitar 350. Dan itu di berbagai wilayah di Indonesia ya? Betul, yang terbanyak tumbuhnya itu adalah di Pulau Bali. Wah, Bali. Orang Bali berarti suka Ya, nyemil Pak, karena banyak bule juga ya. betul. Terus informasi untuk wisatawan dari Tiongkok, mereka Mhm. sangat suka sekali dengan singkong.
ternyata. Oke, oke. Suka dengan Animo produk yang untuk, tapisi ya? iya, untuk varian jenis singkong mereka suka. Oh, jadi tapisi itu tahu, pisang, singkong. Betul, tahu pisang singkong. Dan singkong ini yang paling laku oleh wisatawan dari China. Betul. Wah, oke. Berarti masuk ke Cina bisa sebenarnya Pak tapisi nih, Pak Doni ya? Bisa, Pak. Bisa karena mungkin sudah lidahnya orang sana mungkin ini apa sih, makanan apa sih? Giliran mereka sudah coba dan mereka suka. Oke, oke, oke. Nah, makanya untuk tahun ini dari yang 1.000 sampai bulan Oktober ini sudah sekitar 300 mitra yang terbaru buka dan paling banyak di Pulau Bali atau Pulau Dewata. Ya, Oke. Tapi masih tetap membuka peluang untuk nambah lagi Pak ya sampai akhir tahun mungkin ya. ada untuk baru-baru ini yaitu ada sekitar di Manado, Manado, oke. Tegal itu masih on progress. On progress. Mudah-mudahan cepat buka Pak. Amin. Amin. Oke, Pak, ini secara produk mengatakan 3 varian produk, tahu, pisang, dan singkong. Dan tadi menariknya, tahunya produksi sendiri. Betul ya? Iya, iya. Nah, pertanyaan saya adalah seperti ini. Kalau tahunya produksi sendiri, lalu kemudian tapi sih punya mitra di Bali, kayak di Manado atau di daerah-daerah yang jauh lah, itu gimana Pak? Distribusinya seperti apa? Ya, jadi kita kembangkan ini yang tadi saya singgung di awal. Di masa pandemi ini kita kan harus mengerahkan segala sumber daya yang kita punya. Jadi bagaimana tadi saya awal dibilang katakan di awal yaitu adalah bagaimana cara kita menjangkau di seluruh Indonesia bahkan bisa sampai ke mancanegara. Nah, Mancanegara, betul. kita semua produksi sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa cover yang di Bali? Betul, betul. Kita, kita pertama adalah adakan survei dulu. Apakah di sana akan banyak peminat atau tidak? Kalau misalkan pasarnya bagus, sementara kita suplai dari Jakarta. Kita suplai dari Jakarta, hitung-hitungan kita masih subsidi di ongkos kirim. Betul. Tapi setelah di sana itu bisa independen berdiri sendiri, kita adakan cabang di sana, Pak. Di mana Oh, oke, oke. jadi untuk ahli pembuat tahu, untuk peracik singkong dan pisang ini dari Jakarta akan mengajari, mentraining Oke. orang yang ada di cabang di Bali. Bali, oke. Ya, Artinya training atau perhatian dari pihak pusat ke mitra total banget gitu ya, sangat total lah, kira-kira seperti itu. harus Pak. Kita inginnya rasa di Jakarta dan rasa di Bali ataupun di Manado, Sama, Pontianak sama. Di sama. mana tapi Oke. sih ya standarnya ya seperti itu. Karena begini Pak, kalau melihat produk kan produknya sebenarnya umum, dimanapun adalah tahu goreng, pisang goreng maupun singkong. Nah itu kadang Betul, yang bikin orang jadi tidak punya standar rasa Pak, gitu loh. betul. Bisa jadi Jakarta enak, begitu nyampe Bali rasanya tidak enak atau tidak sesuai, dan juga akhirnya kan bisa merusak dari brand Tapisi sendiri. Maka Ya, sikap Tapisi adalah pelatihan yang intens sampai mereka benar-benar bisa. iya. Jadi kita juga ada kunjungan rutin yang kita Mhm. adakan. Entah itu ke cabang, entah itu ke mitra, kita random, kita kunjungi. Semacam sidak Pak ya. Nanti iya, tapi kita semacam sidak seperti mystery guest lah, supaya kita tidak dikenali, kita akan beli, kita akan coba. Iya iya iya. Dan Oke, kita akan terus? evaluasi. Kita akan evaluasi standarnya, miss-nya di mana. Kalau sudah layak kita jalan terus, kalau ada yang harus diperbaiki, kita akan perbaiki. Oke. Penting Jadi banget Pak, memang saya rasa sebagai quality check di lapangan dan di pabrik ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita tinggalin. Karena jika betul salah Pak, satu kita setuju.
kita tinggalkan, Hmm. baik quality di pabrik maupun quality di lapangan untuk end user langsung, itu sangat vital kalau salah satunya kita tidak penuhi. Setuju Pak. Meskipun visinya sederhana, tapi perhatiannya ini yang penting, gitu loh. Supaya orang nggak anggap sebelah Ya, mata dengan bisnis ini kan. ya. Oke. Dan Dan kita itu juga benar-benar menjaga, ya, gimana? Tapisi lakukan ke seluruh mitranya. Iya, kalau untuk mitra kita akan random karena sementara ini dalam masa pandemi kan kita agak-agak susah berkunjung ke suatu Betul, daerah. betul, betul. Ya, jadi untuk sampel daerah A, B, C, misalkan Bali, untuk kabupaten kita sampel misalkan di daerah Badung atau di daerah Denpasar atau Singaraja, itu kita akan sampel beberapa outlet. Ya, jadi Wah, belum sempat semua kita jelajahi karena kita kan masih dalam untuk di DKI sekarang untuk masih masa PSBB, Pak. SDB, betul. Saat ini sudah berapa cabang Pak dari Tapisi Pak? Kita Total? sudah dari tahun 2020 ini sudah ada sekitar 338 Mhm. dan di tahun 2019 kita kan baru launching itu di bulan November. Kalau di tahun November. 2019 kita sudah ada sekitar 112. Oh, berarti sudah 500 mitra ya, cabang ya? Ya, 470-an 58. ya. Ya, 70-an, 58. 70-an. Oke, wah. Dalam waktu yang singkat sudah punya mitra hampir 500. Tentu ini kan pekerjaan berat Pak buat tim Tapisi Pusat memanajemen jaringannya yang luas. Itu gimana Pak jurus Tapisi selain tadi ada sidak, kemudian training yang intens, apalagi yang dilakukan Tapisi sehingga bisnis mitra juga bisa terjamin atau berlangsung dengan baik Pak? Baik. Jadi kita bukan apa-apa tanpa mitra. Jadi untuk kami mitra adalah partner kerjasama di mana kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan. Jangan Betul, hanya betul. kita hanya kejar target penjualan, tetapi mitranya yang sudah berjalan kita tidak urus. Itu sangat salah sekali. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan mitra yang sudah ada, menjalin bagaimana kita mencari koneksi calon-calon mitra, dan kita ajak calon-calon mitra ini untuk menemui mitra yang sudah sukses seperti apa. Jangan hanya dengar dari kata Oh, orang tak. oke. Jadi buat belajar Pak ya. Betul. Jadi kita akan tunjukkan Pak ini contoh di mitra di sini, Pak ini contoh mitra di sini, supaya kita jangan dianggap wah orang tapi pasti ngomongnya pasti bagus-bagus. Iya, 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 Nah, iya. tunjukkan faktanya seperti itu. Oke, dan saat ini apa mitra yang sukses tanda kutip yang tadi dijadikan rujukan oleh mitra-mitra baru sudah banyak juga Pak ya dari Tapisi ya. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa mitra yang sukses walaupun dalam masa-masa seperti ini tidak seramai kemarin, kita juga maklum semua. Iya, iya. Jadi ada bisnis itu kadang-kala ada up and down-nya, mungkin disitulah kita akan belajar bagaimana cara mengatasi situasi. Jadi memang tidak dibilang jelek, tapi tidak bisa dibilang juga bagus-bagus amat. Tapi mereka tetap survive. Tetap survive, Masih betul. masih Ini yang menyediakan penting Pak, profit. tetap survive Pak. Ya, Nah ini ada komentar Pak dari kunus.id. Bagus saatnya ekspansi gorengan ke Tiongkok. Oke, komentar yang tadi Pak. Karena selama ini makanan oke. Tiongkok ekspansi ke Indonesia seperti siomay, kue tiaw, bakpao, dan odading mang oleh. Wah. Nah ini artinya ada komentar positif Pak dari mitra franchise. Memang kayaknya sudah waktunya bisa ekspansi ke luar negeri Pak, terutama Tiongkok kali ya diawali Pak. Ya, betul. Karena itu sudah menjadi salah satu wacana kita saat mendirikan Tapisi ini. Bagaimana makanan tradisional Indonesia bisa diangkat ke dunia, di mata dunia. Dunia, betul, betul, Ya. betul. Dan Oke. kita awali dulu dengan daerah Asia,
Kenapa? Yang serumpun mungkin makanannya relatif sama. Kalau dicocok di lidah kita, mungkin di lidah Malaysia, Brunei, atau Singapura mungkin bisa masuk. Dan Oke. skema-skemanya itu bagaimananya itu ke depannya itu sedang kita pelajari karena di masa pandemi ini untuk masuk bisnis ke luar itu ketatnya sangat-sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali. Makanya pemerintah merilis Omnibus Law supaya investasi asing bisa masuk ke Indonesia. Begitupun juga mungkin investasi Indonesia bisa masuk ke asing gitu dengan cara TAPISI ini. Oke. Ya, Oke, mudah-mudahan Pak Doni, kita lebih tinggi. buat investasinya berapa sih Pak TAPISI sendiri Pak? Ini penting Pak untuk disampaikan karena supaya nanti mitra juga ada persiapan dana lah buat investasi. Kalau investasi sendiri modalnya cukup 15 juta. 15 juta. 15 Apanya yang juta dapatkan Pak? itu, ya 15 juta itu sudah mendapatkan satu set gerobak dan peralatan memasak. Mhm. Kita Dan, kecuali tabung gas kita tidak sediakan. oh tidak ya. Ya. Jadi Dan bahan untuk baku berapa peralatan banyak? ya, Bahan baku berapa banyak? bahan baku kita kasih free untuk di awal itu adalah 200 piece. Untuk semua jenis ya, tahu 200, pisang 200 atau overall? Piece. Tahu 200, pisang 200, singkong 200. Oke. Itu bisa buat berapa lama Pak? Seminggu udah habis bisa jadi ya? Sehari, Pak. Sehari Pak ya? Oke. Ya, karena ada mitra kita yang optimis, kita beri free sampel itu, dia tidak jual free sampel tersebut, tapi mereka bagi-bagikan juga kepada Hmm. orang-orang yang lewat. Nah, mereka itu langsung pesan di luar dari free tersebut, langsung dikirim dengan paket. Begitu Oke. saat mereka pembukaan, yang free dari kami mereka bagi-bagikan untuk sampel. Oke. Dan Oke. itu responnya jadi sangat luar biasa ya, orang Ya, ya. tahu rasanya, oh ternyata rasanya Jadi seperti ini. Oke mas, pesan satu porsi, dua porsi. untuk per porsinya berapa harganya Pak? Atau isinya berapa? Untuk tahu kita isi 10, Mhm. harga range-nya 15 sampai 20 ribu. Untuk untuk pisang Pisang dan singkong isinya 5, untuk range harganya 5 sama, 15 sampai 20. sama. Oke. Ya. Dan itu yang banyak dicari oleh masyarakat Pak ya. Karena ada pilihan Ya, tahu, pisang maupun singkong gitu ya. ya, untuk sedikit informasi, untuk di Google, untuk makanan favorit orang Indonesia dalam bentuk Mhm. gorengan, itu adalah pertama tahu di urutan pertama. Pertama tahu Pak Ya, ya. selanjutnya. Ya, dan di bawahnya ada termasuk 10 besar itu adalah pisang dan singkong. Pisang dan singkong. Jadi tapisi cocok banget nih jualan tapisi. Tahu pisang singkong Ya, semuanya nomor nomor satu semua ya. 10 besar favorit Indonesia semua. ya, mudah-mudahan juga menjadi makanan favorit di Asia supaya kita juga bisa, Amin, amin. Ayo Pak, cepat buka Pak. Nanti karena saya ikut meliput Pak. jangan selalu kita yang didatengin makanan luar tapi makanan kita tidak Nah, yang keluar. betul, betul Pak. Setuju banget Pak. Oke, jadi paket pertama 15 juta. Ada paket lagi Pak? Betul, Atau hanya itu aja? sementara untuk ini kita hanya ada di satu paket dulu, Pak. Oke, oke. Sebenarnya harganya terjangkau Pak Ya. ya, tidak terlalu mahal juga ya. Ya, karena untuk paket yang di atas itu kita hold dulu karena sempat Mhm. mau rilis itu di masa seperti ini mungkin kurang cocok, Pak. Apa tuh? Ya, kita ada paket yang di atas 15 juta, yaitu ada paket yang seharga 50 juta. Oh, ini agak besar mungkin Pak ya, space-nya juga ya. Ya. Oke. Jadi
Ya 50 juta, ada yang 100 juta, itu kita Oh, ada hold juga dulu. ya. Hot dulu, Ya, ya betul Pak. Sekarang kita ambil yang terjangkau, tapi pasarnya banyak lah, karena juga kondisi lagi kayak gini Pak ya. betul. Kita jaga prihatin kondisi seperti ini sekarang. Karena di mana-mana kan banyak perusahaan yang merumahkan karyawan. Iya, Daripada uang tabungan habis tidak karuan kemana, nggak jelas karena larinya hanya kemana pakai gitu. ya 15 juta kan ibarat kata cukup terjangkau untuk memulai suatu usaha. Betul, Kenapa? betul. Dan di range 15 juta itu saya yakin banyak sekali usaha, salah satunya adalah tapisi. Tapi sini. Dan Nah, tapi sih menjanjikan menjanjikan kesuksesan yang sebenarnya deket banget sama masyarakat. Karena produknya sehari-hari banget Pak ya. iya, bukan produk yang asing lagi bagi kita. Tuh, jauh lebih mudah untuk masuk ke pasar. Oke. Ya, Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Andri underscore Anca. Untuk suplai bahan baku atau penolong masih terbuka nggak Pak? Seperti tepung dan minyak kemasan. Oke, silakan Pak Doni langsung dijawab kalau memang ini, silakan. iya, untuk minyak kemasan kita terus terang tidak ada supplier. Jadi kita serahkan semua itu ke mitra. Karena Oke, kita tidak supply minyak gorengnya. Jadi mitra kita bebaskan untuk membeli minyak goreng di tempat yang terdekat karena minyak goreng itu kan apa rotasinya sangat tinggi Pak untuk ganti minyak. iya, iya, betul, Ya betul, betul. untuk lainnya untuk tepung segala macam itu sudah ada kami suppliernya yaitu di Jakarta yang langsung berurusan dengan bagian produksi di pabrik kami. Pabrik kami, oke. Karena ada komentar berikutnya nih, peluang yang bagus nih untuk supplier-supplier bisa kerjasama dengan Tapisi. Oke, Iya, oke Pak. jadi mau untuk komentar dari kunos.id ini, jadi untuk pisang sebagai gambaran kita sudah punya supplier dari Pontianak langsung. Jadi kita tidak pakai pisang, Pontianak, wow. iya langsung dari Pontianak. Itu pisang enak tuh Pak, Dan untuk Pontianak Pak. ya karena kita sudah bandingkan dengan pisang-pisang sejenis, pisang Pontianak ini untuk diolah seperti menjadi kemasan tapisi ini itu mengeluarkan serat-serat seperti serat-serat madu ya. Jadi Uh, jadi memang untuk rasa lebih manis jadi lapar dan Pak. memang tidak dipungkiri, iya, dan juga tidak dipungkiri bahwa ada rasa sedikit sepet-sepet manis. Wah, oke. Harus nyoba kayaknya nih. Jadi pisangnya dari Pontianak langsung Pak ya? Kita langsung dari Pontianak. Pontianak, wah, oke, oke, oke. Nah, artinya dengan investasi 15 juta, kita sudah dapat gerobak, dapat alat memasak kecuali kompor gas, dan bahan baku 200 pieces. Tabung gas mas, ya, yang tidak kita sediakan adalah tabung gas. Untuk kompor kita Iya, sediakan regulator kita artinya tanpa tabung gas ya, tanpa tanpa tabung tabung gas. gas. Oke, dengan investasi 15 juta, ini sebenarnya bisa jauh lebih mudah Pak. Kalau tapisi sekarang jadi pilihan orang buat berinvestasi kan. Nah tadi kata Ya, Pak Doni, banyak orang yang di PHK mungkin, sementara bingung duitnya buat diapain, kayaknya harus larinya ke tapisi. Gitu. amin, amin. Mudah-mudahan. Coba sekarang kalau saya kasih Pak Doni buat berpromosi, supaya orang atau mitra franchise ini mau investasi di tapisi, silakan Pak Doni, saya kasih waktu Pak. Bebas saja Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore para mitra franchise dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Doni dari Tapisi. Kita hanya menyediakan satu paket kemitraan, yaitu senilai seharga 15 juta rupiah saja. Di mana di dalam paket tersebut sudah termasuk satu set gerobak, peralatan memasak, baju seragam, dan free product sebanyak 200 piece per itemnya. Per itemnya. Oke. Ya, untuk mekanismenya di Tapisi sangat mudah. Kita tidak ada franchise fee, kita tidak ada Oke. commission fee, kita tidak ada royalty fee. Jadi 100% profit adalah milik mitra. Mitra. Wow, keren. Jadi kita tidak menarik yang namanya royalty fee. Hanya
untuk per 2 tahun untuk biaya ada perpanjangan 3 juta untuk hak guna merek Tapisi karena merek Tapisi sudah terdaftar di Haki Kemenkumham. Mantap. Ada lagi Pak Doni, silakan mau disampaikan. Sudah cukup itu aja 3 poinnya. Kita tidak ada royalty fee, kita tidak ada commission fee, kita tidak ada profit sharing. Total keuntungan milik mitra. 100% milik mitra. Oke, hanya tadi ada per 2 tahun 3 juta itu untuk penggunaan merek Pak ya. Betul, hanya untuk perpanjangan hak penggunaan merek. Oke. Nah, Yandri Anca, ada rencana penambahan menu selain tahu pisang dan singkong Pak Doni mungkin? Sementara untuk Tapisi sesuai namanya tahu pisang singkong, kita hanya fokus di tahu pisang dan singkong, tetapi kita menyediakan varian rasa, yaitu satu untuk Oke. tahu ada original, ada tahu balado, ada tahu barbecue. Barbecue. Untuk pisang Oke. ya, untuk pisang juga kita ada pisang yang original, ada pisang keju, pisang coklat. Untuk singkong juga sama, pisang ada singkong coklat, singkong keju, itu juga ada. Singkong keju juga ada. Jadi Jadi sementara ini ya jadi belum ada penambahan menu ya, hanya penambahan varian menunya rasanya aja yang beragam. seputar topping aja. Wah, oke. Ini sudah pernah survei Pak, mana yang paling paling laris manis Pak di pasar atau di konsumen antara tahu pisang dan singkong dengan rasa apa Pak? Pertama yang paling banyak diminati tentu tahu. Tahu dengan varian original orang lebih suka. Wah, oke. Kedua, disusul kedua adalah pisang, ketiga baru singkong. Karena singkong kontribusinya, karena saat ini wisatawan dari Tiongkok sedang tidak ada di Indonesia, jadi kontribusi singkong saat ini paling rendah, Pak. Paling rendah saat ini ya. Iya. Ya, oke. Tetap sabar Pak, tetap semangat dan tetap punya strategi-strategi baru, jurus yang terbaik supaya Tapisi bisa bertahan dan terus berkembang. Harus, Pak. Pak Doni selalu optimis ya, semangat ya. Selalu, Pak. Kita selalu optimis. Di masa-masa sulit ini selalu ada jalan kalau kita mau berusaha. Oh, amin, 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 amin. Oke, jadi untuk sampai tahun ini yang tadi target 1000 baru tercapai 330-an ya, 300 mitra ya. Ya, Artinya tahun depan mungkin kita harus lebih ngebut lagi Pak supaya mengejar ketertinggalan target yang kita lewati di tahun ini. betul, Pak. Nanti akan terakumulasi target tahun ini yang tidak tercapai dengan penambahan target. Ya mungkin kita bicaranya mungkin realistis saja ya. Kita melihat data di tahun 2020 ini seperti apa, dan kedepannya di tahun 2021 juga seperti apa, kita belum jelas gambarannya. Tapi untuk strategi, wacana, dan rencana tetap kita susun skemanya seperti apa, tetap kita bikin. Oke, baik Pak Doni. Jadi secara ringkas terkait dengan tema kita hari ini, jurus Tapisi merajai pasar gorengan. Kalau diringkas, kalau kita simpulkan, apa jurus utama Tapisi Pak Doni? Silakan. Pertama, jurus utama kita yang pertama adalah rasa. Rasa, oke. Ya. Yang kedua adalah kebersihan produk itu sendiri. Higienitas. Betul. Yang ketiga adalah komunikasi kita dengan para mitra. Kerjasama kita Oke. dengan mitra seperti apa. Dan yang keempat, kita harus terus berinovasi tentang varian rasa supaya orang tidak Varian bosan. rasa. Betul. Ya. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Rasa, kemudian higienitas, kemudian Higienitas. komunikasi dengan mitra, hubungan baik, Ya, dan yang keempat inovasi. inovasi untuk rasa-rasa yang baru akan kita kembangkan lagi. Dan yang kelima Itu adalah kelima, tetap optimis untuk masuk ke pasar mancanegara. mancanegara. Berarti PR-nya Pak Doni banyak sebenarnya ya Pak ya. Kalau kita rangkum banyak, Pak, tapi kalau kita jalanin insya Allah satu persatu bisa Amin, dijalanin. amin, amin.
Ya semoga Pak Doni selalu sehat, selalu semangat Pak. Amin. Ayo Pak, kami Amin. dukung kembangkan bisnis yang Indonesia banget ini bisa masuk ke pasar mancanegara. Amin. Amin. Terima kasih. Saat ini Pak Doni, sorry terakhir sebelum saya tutup, paling jauh mitra di mana Pak Doni? Saat ini ada di Pontianak, Pak. Pontianak, wow. Kalau Kalimantan Barat berarti ya? Ya, home base-nya pisang. Nah, mitra paling banyak di mana? Di Bali? Di Jabotabek dan Bali. Wih, hebat Pak Doni bisa masuk Bali tuh luar biasa loh Pak. Ya, karena kita lihat potensi di Bali, itu potensi daerah wisata. Tentunya potensi kuliner di daerah wisata itu juga bagus. Iya, betul Pak, betul, betul. Oke Pak Doni, ada closing statement mungkin Pak dari Pak Doni dan tim Tapisi buat mitra franchise yang mengikuti bincang bisnis kita kali ini. Oke, baik. Bagi para mitra franchise yang akan memulai usaha, jangan takut, jangan ragu untuk memulai usaha. Sekecil apapun usahanya, Anda adalah bosnya. Sebesar setinggi apapun jabatannya, kalau Anda bekerja, Anda tetap sebagai karyawan. Tetap karyawan. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk menjadi bos untuk diri sendiri. Oke. Diri sendiri. Ini kayaknya kompor banget nih motivasinya nih. Ya, salah satu cara untuk menjadi bos diri sendiri adalah bergabung dengan Tapisi. Wah, oke Pak, sedikit nih Pak. Untuk daerah Depok dan Bogor masih terbuka Pak? Masih. Depok kita ada di daerah Sukmajaya. Untuk di Bekasi kita ada di daerah Puri Gading, daerah Sekiru Galaksi. Untuk Bogor silakan masih terbuka karena kita punya patokan range antara satu mitra dengan mitra yang diatur di kontrak kerja sama Tapisi. Jadi batas wilayah itu tidak bisa dilewati. Ada ini Pak, syarat tertentu dari sisi jarak Pak, berapa kilometer misalnya? Ada sisi jarak adalah untuk wilayah yang tidak terlalu padat adalah 5 km radius. Oke. Dan untuk jarak yang Kalau padat itu radiusnya kita kurangi menjadi 2 km. 2 km, oke. Nah, Pak Yandri Anca, Depok, Bogor masih terbuka luas Pak. Kalau belum banyak mitranya Pak, Bapak bisa segera gabung Tapisi. Hanya 15 juta, Anda dapat keuntungan yang luar biasa dari investasi di Tapisi ini. Betul Pak Doni ya? Betul Pak Ajis. Silakan Pak, ini Pak Yandri nanti di prospek Pak sama Pak Doni dan tim. Wah, ini Ya, lagi silakan. pertanyaan Pak dari Warung Buku. Penghargaan apa saja yang sudah didapat di industri franchise oleh Tapisi? Silakan Pak. Ya, untuk penghargaan sendiri, jadi karena kita masih baru running di bulan November 2019, tentunya kita masih sangat muda. Dan penghargaan apa saja yang sudah kita dapatkan? Yang pertama adalah Most Brand Award di tahun 2020. Oke. Most Brand Award 2020. Yang Most apa? Popular brand mungkin ya? Ya, saya nggak bawa piagamnya. Ini coba saya lihat dulu fotonya. Silakan, Kebetulan Pak. Boleh nyontek Pak, ini bukan ujian Pak. ya, karena kita work from anywhere. Jadi khusus piagam ada di kantor Pak. Oke. Jadi pernah mendapatkan piagam yaitu Number One Franchise Choice Award, Oke. Indonesian The Best Franchisee Award juga. Wow, oke. Ini biar usianya masih muda, tapi sudah banyak penghargaan Pak ya? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi kerja keras kita selama ini sedikit banyak sudah diapresiasi oleh rekan-rekan dari asosiasi franchise juga. Artinya kinerja Tapisi sejauh ini sudah berada dalam tracknya yang tepat dan sesuai.
Ya, terutama juga majalah franchise juga yang sudah mensupport kami. Sama-sama Pak, terima kasih. Baik Pak Doni, kami pikir cukup karena kita dibatasi oleh waktu juga. Harapan kami Baik, baik. tentunya pandemi segera berlalu, tapi si cepat lari kembali, mengejar target-target yang sempat terlewat, dan paling penting Pak Doni dan tim sehat semua, jauh dari wabah, Amin. bisnis berkembang. Amin. Amin. Salam buat Sama-sama. teman-teman Pak, di Tapisi. Ya, sama-sama. Terima kasih atas Pamit Pak Doni, doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke mitra franchise, nah itu tadi bincang bisnis kita dengan Tapisi, investasi 15 juta, tapi keuntungannya bisa berjuta-juta. Kenapa? Karena 100% keuntungan dari bisnis ini seluruhnya milik mitra. Jadi saya rasa siapapun Anda ingin berbisnis yang mudah, terjangkau, dan dicintai oleh banyak pasar, Tapisilah solusi yang terbaik. Terima kasih sudah mengikuti bincang bisnis kami. Kita jumpa lagi di hari Kamis jam 4 sore dan hari Jumat jam 4 sore dengan narasumber yang berbeda, tentu dengan materi yang semakin menarik. Saya pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.